Terus. Sudah bisa dimulai, Pak? Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul cryptocurrency blockchain sebelum Bitcoin. Jadi yang pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Thorik Langlang Buana, SMMPHD, yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan kepada teman-teman yang telah hadir. Di sini sebelum masuk lebih jauh ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Zaki Averno. Saya Misael Anugrah Christian. Saya Kurniawan. Saya Nicholas Gilbert. Saya Zaki Mubara. Saya Marcelino Handi Dwijaya. Definisi. Nah, di sini yang pertama ada definisi Bitcoin ya, teman-teman. Bitcoin adalah uang digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Jadi Bitcoin beroperasi menggunakan teknologi blockchain, yaitu buku besar publik yang mencatat semua transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Tidak seperti uang konvensional yang dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah, Bitcoin tidak memiliki otoritas tunggal, melainkan dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung. Jumlah Bitcoin juga terbatas, hanya akan ada maksimal 21 juta unit. Sehingga dianggap memiliki sifat langka. Karena sifatnya ini, Bitcoin digunakan baik sebagai alat tukar maupun sebagai aset investasi. Meskipun nilainya sangat fluktuatif dan masih menghadapi tantangan regulasi di berbagai negara. Di sini ada penjelasan sedikit dari Bitcoin. Jadi Bitcoin adalah mata uang digital pertama di dunia. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan yang perbedaan Bitcoin versus uang fiat. Nah, fiat ini diterbitkan dan dikendalikan pemerintah atau bank sentral. Nah, di sini ada sedikit penjelasan dari Bitcoin. Bitcoin tidak ada otoritas pusat, berbasis jaringan peer-to-peer. Konsepnya juga terdesentralisasi. Kemudian transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer atau disebut dengan node, bukan oleh bank. Semua transaksi tercatat di buku besar publik yang disebut blockchain. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke sejarah Bitcoin. Nah, kalau teman-teman tahu, Bitcoin ini dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 sebagai uang digital yang tidak dikendalikan oleh bank atau pemerintah, melainkan lewat jaringan langsung antar pengguna. Ia memperkenalkan teknologi blockchain lewat dokumen white paper yang menjadi dasar sistem dari transaksi tersebut dan transparan. Awalnya Bitcoin tidak bernilai, bahkan pernah dipakai untuk membeli pizza seharga 10.000 BTC di tahun 2010. Tetapi kemudian harganya terus melonjak hingga mencapai puluhan ribu dolar. Saat ini Bitcoin ini dikenal sebagai emas digital dan sudah dipakai secara luas di seluruh dunia, bahkan menjadi mata uang resmi di negara El Salvador. Oke, ini berikutnya adalah cara kerja blockchain dan mining. Jadi di sini ada 4 poin ya. Yang pertama ini adalah konsep blockchain, buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara permanen. Jadi maksudnya itu adalah buku besar digital itu yang mencatat semua transaksi secara permanen. Jadi data tidak dapat diubah dan disimpan di banyak komputer dalam jaringan. Jadi sehingga menjamin keamanan dan transparansi
tanpa perlu yaitu pihak ketiga. Nah, terus yang kedua ini ada proof of work, algoritma konsensus dengan pemecahan teka-teki kriptografi untuk validasi blok. Jadi maksudnya itu proof of work ini di mana penambang harus memecah teka-teki kriptografi untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru. Jadi sistemnya ini tuh memastikan transaksi aman dan sah melalui kerja komputasi. Terus poin ketiganya nih ya, ada proses mining. Penambang menggunakan komputer untuk menemukan solusi dan menambah blok baru. Jadi maksudnya itu jadi komputer menggunakan untuk mencari solusi dari teka-teki kriptografi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Proses ini dia menjaga keamanan jaringan dan memastikan transaksi yang valid ya. Terus yang terakhir reward, imbalan berupa cryptocurrency atau misalnya Bitcoin dan biaya transaksinya. Ini biaya transaksinya itu akan mendapat imbalan berupa cryptocurrency seperti Bitcoin dan biaya transaksi. Jadi reward ini menjadi insentif agar penambang terus menjaga sistem tetap berjalan dan aman. Oke, kalau tadi kita sudah bicara mengenai sejarah dan penjelasan dari Bitcoin, di sini ada kekurangan dan kelebihan dari Bitcoin. Yang pertama itu kelebihannya, ada desentralisasi, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, desentralisasi ini artinya tidak dikendalikan oleh satu pihak, berbeda seperti dibanding uang fiat, yang dimana uang fiat itu dikelola oleh bank sentral seperti kalau di Indonesia uang sentral itu seperti BI, dan di luar negeri itu banyak bank sentral dari masing-masing negara. Lalu yang kedua adalah transparansi. Kenapa bisa menjadi salah satu kelebihan dari Bitcoin itu adalah transparansi? Karena seperti yang sudah dijelaskan juga di presentasi sebelumnya, segala transaksi yang terjadi di cryptocurrency maupun terutama di Bitcoin itu semua tercatat di blockchain. Nah, kenapa maka itu cryptocurrency dan terutama Bitcoin ini mempunyai kelebihan, itu transparansi. Lalu selanjutnya adalah inflasi rendah. Nah, inflasi rendah ini kenapa bisa disebut sebagai inflasi yang rendah? Karena kalau dibandingkan uang fiat, kalau uang fiat itu jumlahnya bisa di print out tidak terbatas oleh bank sentral. Sedangkan seperti yang teman-teman tahu sendiri dan sudah dijelaskan sebelumnya, jumlah Bitcoin itu terbatas di 21 juta koin. Dan kalau teman-teman, mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu, kalau misalkan setiap 4 tahun sekali, Bitcoin itu mengalami halving. Yang nanti mungkin bisa dijelaskan lagi untuk halving itu apa. Lalu kekurangannya apa sih? Ada volatilitas tinggi. Nah, volatilitas tinggi ini berbeda dengan inflasi rendah yang tadi saya jelaskan. Volatilitas tinggi ini berarti nilai dari Bitcoin tersebut dapat mengalami fluktuatif yang sangat tinggi. Bisa naik secara drastis maupun bisa turun secara drastis dalam jangka waktu tertentu dan jangka waktu yang singkat. Lalu yang kedua adalah regulasi yang belum jelas. Nah, regulasi yang belum jelas ini kenapa? Karena banyak sekali negara di dunia yang belum menerapkan regulasi mengenai cryptocurrency dan Bitcoin. Mungkin hanya beberapa negara saja yang sudah mempunyai peraturan resmi mengenai cryptocurrency, mungkin tadi seperti El Salvador, mungkin Dubai juga sudah ada penerapan dari cryptocurrency. Lalu yang ketiga adalah konsumsi energi besar. Nah, konsumsi energi besar ini bersangkut pautan sama apa sih? Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai mining. Nah, Bitcoin ini selain bisa dibeli di market di broker, itu juga bisa di mining. Nah, kenapa di sini bisa dibilang konsumsi besar? Untuk menjalankan mining dari Bitcoin tersebut atau mining dari cryptocurrency tersebut, itu membutuhkan data server dan cloud yang sangat besar. Makanya di sini salah satu kekurangan dari cryptocurrency adalah konsumsi energi yang sangat besar. Oke, selanjutnya ada Bitcoin dalam ekonomi dan investasi. Bitcoin sebagai investasi itu beberapa alasannya itu kenapa. Yang pertama itu Bitcoin itu bisa menjadikan emas digital. Walaupun itunya tidak ada fisiknya, tapi itu diakui oleh seluruh dunia. Nah, habis itu yang pertama ada kelangkaan, yang dimana Bitcoin itu hanya 21 juta. Habis itu aksesibilitas global, yang dimana kita itu bisa menjual dan membelinya itu di mana aja tanpa terpengaruh oleh jam tutup. Habis itu ada desentralisasi yang tadi dibilang oleh saudara Marcelino. Dia itu Bitcoin tidak terpengaruh oleh siapa aja. Habis itu ada Bitcoin, habis itu ada perbandingan dengan emas dan saham.
Kalau Bitcoin bentuknya itu digital, kalau emas itu ada fisiknya. Kelangkaannya terbatas. Kalau misalkan emas itu terbatas secara fisik di bumi. Selanjutnya ada portabilitas yang dimana dia itu sangat mudah bisa melalui internet. Dan kalau emas itu harus ada pengamanan fisiknya. Habis itu penyimpanannya Bitcoin itu bisa di dompet digital, hardware atau software. Kalau misalkan emas itu di brankas atau penyimpanan bank. Selanjutnya volatilitas, yang dimana Bitcoin itu volatilitas itu sangat tinggi, kalau emas itu cenderung stabil. Selanjutnya ada perbandingan dengan saham. Kalau Bitcoin itu sifat asetnya itu mata uangnya digital, kalau saham itu kepemilikan di perusahaan. Kalau nilai dasarnya itu berdasarkan permintaan, adopsi, dan kelangkaan. Kalau saham berdasarkan kinerja perusahaan tersebut, profitabilitas, dan prospek perusahaan tersebut. Kalau di bagian pasar, di Bitcoin ini pasar itu global, bukanya itu 24/7 dan tidak ada libur. Kalau di saham itu terbuka pada jam kerja bursa. Regulasi Bitcoin ini masih minim dan terus berkembang. Nah, kalau saham ini sangat ketat dan diawasi oleh otoritas keuangan. Selanjutnya ada di bagian pajak. Di pajak Bitcoin ini aturannya masih beragam di setiap negara, itu berbeda-beda. Malahan kalau misalkan di saham, pajaknya itu ada aturannya itu sudah mapan yang sudah disahkan. Selanjutnya ada resiko investasi. Bitcoin itu ada volatilitas yang ekstrim. Terus yang kedua ada resiko regulasi. Yang ketiga ancaman keamanan. Yang keempat adopsi terbatas. Yang kelima resiko teknologi. Oke. Selanjutnya ada masa depan dan tantangan Bitcoin. Yang pertama, potensi adopsi massal. Yang pertama penerimaan oleh perusahaan besar atau MicroStrategy. Jadi kita tahu bahwa sekarang tuh udah banyak sekali keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti MicroStrategy. Jadi MicroStrategy ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak pada bidang teknologi yang dimiliki oleh Michael Saylor. Jadi dia sudah mengadopsi banyak sekali Bitcoin sebagai cadangan investasi mereka. Jadi beberapa perusahaan besar seperti MicroStrategy ini sudah menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari strategi investasi mereka, menunjukkan adanya kepercayaan terhadap nilai jangka panjang pada aset ini. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekosistem merchant dan e-commerce. Ini semakin banyak kita tahu bahwa toko online dan juga platform digital yang menerima Bitcoin ya sebagai alat pembayaran, meningkatkan fungsinya dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, generasi muda lebih terbuka terhadap aset digital. Ya mungkin dari kita juga sebagian sudah banyak yang berinvestasi di kripto sendiri, mungkin sudah banyak, dan ini juga sehingga menjadi pendorong utama ya untuk pertumbuhan adopsi Bitcoin secara massal. Lalu juga potensi menjadi emas digital untuk melindungi nilai inflasi. Nah ini ya, Bitcoin dianggap bisa menjadi sarana perlindungan terhadap inflasi karena jumlahnya yang terbatas. Tadi juga sempat disinggung, hanya 21 juta koin. Ini mirip dengan fungsi emas ya sebagai penyimpanan nilai. Lalu yang kedua, regulasi global. Negara maju, AS, UE, Uni Emirat, Jepang mulai membuat kerangka regulasi. Nah ini ya, perlahan namun pasti bahwa negara-negara mulai mengadopsi atau membuat peraturan untuk keberlangsungan kripto di negaranya masing-masing. Lalu yang kedua, perbedaan sikap antar negara, legal, semi legal, dan dilarang. Nah ini ya, tidak semua negara bersikap sama. Ada yang melegalkan Bitcoin sebagai aset investasi, ada yang hanya memperbolehkan sebagian atau semi legal, dan ada pula yang melarang penggunanya karena dianggap berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan juga keuangan negara tersebut. Lalu yang ketiga, teknologi masa depan ya, alat transaksi keuangan. Ya, di masa depan Bitcoin bisa menjadi bagian dari sistem keuangan global, digunakan untuk pembayaran lintas negara tanpa perantara bank. Lalu yang terakhir, pasar yang sangat fluktuatif. Nah ini juga ancaman tantangan Bitcoin. Tantangan ini adalah harga Bitcoin yang sangat mudah terfluktuasi, naik turun ya, dan juga sehingga diperlukan inovasi teknologi dan regulasi agar penggunanya lebih aman dan konsisten. Ini pengamatan penerapan ya atau kesimpulan. Bitcoin awalnya hadir sebagai alat tukar digital tanpa perantara bank. Namun dalam praktiknya penerapan Bitcoin lebih banyak sebagai aset investasi karena harganya sangat fluktuatif. Banyak orang membeli Bitcoin bukan untuk membayar barang, tetapi untuk menyimpan nilai atau store of value dan berharap harganya naik. Selain itu, Bitcoin juga dipakai dalam sistem pembayaran global. Beberapa perusahaan menerima pembayaran dengan Bitcoin karena bisa lebih cepat dan murah dibanding transfer internasional tradisional.
Ini juga ada masalah menurut beberapa artikel jurnal. Beberapa artikel dan jurnal menyoroti masalah utama dalam penerapan Bitcoin. Pertama, volatilitas harga yang sangat tinggi yang membuat Bitcoin sulit dipakai sebagai alat pembayaran sehari-hari. Yang kedua, regulasi yang belum jelas di banyak negara, ya termasuk di Indonesia. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna maupun pelaku usaha. Yang ketiga, isu keamanan dan kejahatan digital seperti pencucian uang dan penipuan. Sering dikaitkan dengan transaksi Bitcoin karena sifatnya yang anonim. Selain itu, jurnal juga menekankan pada konsumsi energi tinggi dalam proses penambangan Bitcoin yang menimbulkan dampak lingkungan. Semua masalah ini menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin membawa inovasi besar, penerapannya masih menghadapi tantangan yang serius. Ini kesimpulannya. Bitcoin adalah teknologi keuangan baru yang membawa cara transaksi lebih cepat, terbuka, dan tanpa perantara. Namun dalam praktiknya, Bitcoin lebih sering dipakai sebagai aset investasi dibanding alat pembayaran. Meski punya potensi besar, Bitcoin masih menghadapi masalah seperti harga yang tidak stabil, regulasi yang belum jelas, resiko keamanan, dan dampak lingkungan. Jadi, Bitcoin bisa dianggap sebagai inovasi penting, tapi penggunaannya perlu bijak dan hati-hati. Menurut pembahasan kami, Bitcoin adalah inovasi keuangan digital yang memberi peluang besar sebagai investasi dan alat transaksi, tetapi masih menghadapi tantangan serius seperti harga yang fluktuatif, tadi ya regulasi yang belum jelas, resiko penipuan, dan dampak lingkungan. Karena itu penggunanya harus bijak dan lebih hati-hati. Mungkin ini ada daftar referensi yang sudah kami buat. Next boleh. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jadi perbandingan prediksi sama hasil.